Cara-caranya itu kok nggak kesimpan mana pulang di mana ya? Jawab. Manis ya? Sampun. Baik anak-anakku sekalian, isi kandungan dari surat Az-Zumar adalah optimis dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, ayat ini menyeru kepada harapan dan membangun optimis terhadap ampunan Allah. Yang ketiga, Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maksudnya dari surat Az-Zumar ayat 53 ini bahwa rahmat Allah begitu luas ya. Jangan putus asa ketika kita merasa banyak dosa ya. Dalam keadaan terpuruk seakan-akan Allah tidak mengampuni, tapi ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Itu yang ada di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Begitu juga di dalam surat Al-Balad ayat 1 sampai 10, bagaimana tadi yang sudah dibaca bersama-sama ya, yang mana artinya adalah aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Jadi Allah bersumpah dengan kota Mekah. Yang kedua, ayat yang kedua, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Dan demi bapak dan anak-anaknya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah ikabad. Ya, jadi manusia ini oleh Allah memang dijadikan nanti itu dalam keadaan harus bersungguh-sungguh, bersusah payah, bekerja keras untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Bukankah Bapak kita bekerja dengan susah payah ya? Kalau kita ingin sukses, maka kita harus bekerja dengan keras ya. Jadi itu yang menunjukkan bahwa ketika kita bekerja pun harus tetap optimis ya. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Dan dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Jadi dulunya ada orang yang merasa bahwa dirinya itu lepas dari penglihatan Allah, pengawasan Allah ya. Jadi seakan-akan bahwa dia ini sombong begitu loh ya. Apakah dia menyangka bahwa tiada seseorang pun yang melihatnya? Bukankah kamu telah memberikan kepadanya 2 buah mata? Jadi di sini adalah Allah mengingatkan bahwa Allah telah memberikan kita 2 buah mata, lidah dan 2 buah bibir. Dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Apa maksudnya Allah menyebutkan 2 buah mata, lidah dan 2 buah bibir? Ketika kita diberi harta yang banyak, jangan lupa bahwa anggota tubuh kita pun digunakan untuk hal-hal yang positif ya. Jadi mata kita untuk melihat kepada hal-hal yang baik, yang benar. Begitu juga lidah kita berbicara hal-hal yang positif. Begitu juga bibir kita ya. Jadi di sini adalah Allah menunjukkan bahwa manusia itu memang harus bersusah payah dulu, harus jerih payah dulu supaya mendapatkan apa yang diinginkan. Dan Allah di sini mengingatkan bahwa dalam tubuh kita ada beberapa anggota badan yang mana anggota badan itu harus digunakan dengan hal-hal yang positif ya, seperti itu. Jadi anak-anakku sekalian, dari kandungan surat Al-Balad ini, yaitu pertama dalil yang menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan manusia ya, laqad khalaqna, berarti Allah yang menciptakan. Yang kedua, orang yang beriman harus saling berpesan untuk bersabar dan kasih sayang atau wasau bil marhamah ya. Jadi di situ kita saling mengingatkan. Biasanya kalau ada teman tertimpa musibah, kita mengatakan yang sabar ya, gitu. Jadi saling mengingatkan. Yang ketiga, manusia diciptakan oleh Allah untuk berjuang menghadapi kesulitan. Ya, jadi manusia kalau ingin sukses, ya bersusah-susah dahulu. Sebagaimana anak-anak sekalian di sini tentunya belajar tidak mudah ya. Belajar dengan niat. Pagi-pagi sudah harus berangkat ke sekolah ya. Yang keempat, jangan terpedaya oleh kekuasaan dan harta yang banyak. Meskipun diberi kekuasaan, harta yang melimpah, jabatan, tapi jangan lupa bahwa semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Yang kelima, peringatan kepada manusia atas nikmat yang telah diberikan Allah. Allah berikan kita tubuh yang sehat, yang lengkap, yang sempurna, digunakan untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Yang keenam, manusia
jadi bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Setelah optimis, kita akan belajar tentang sabar. Apa sabar itu? Sabar adalah menahan diri dari segala bentuk kesulitan, ya, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai atau dibenci. Jadi kalau anak-anakku sekalian menemukan hal yang tidak diingini di sekolah ini, berarti apa? Ditahan, sabar. Jadi ada menahan sesuatu yang tidak Anda sukai, itu namanya sabar. Seperti saya misalnya pengen nggak masuk sekolah, tapi sama nggak, aku tetap masuk sekolah saja. Itu namanya apa? Sabar. Jadi hal yang hal yang sebenarnya itu tidak diingini yang dilakukan. Berangkat dari rumah yang jauh, ya, seperti itu, ya. Jadi di sini adalah menahan diri untuk kesuksesan masa depan, ya, seperti itu. Contohnya apa? Sabar ketika disakiti teman. Ada teman yang mungkin menyakiti kita, menggunjing, menyindir, ya. Juga sabar ketika tertimpa musibah. Misalnya ada yang jatuh, ada yang sakit, ya. Jadi itu harus bersabar, ya. Jadi sabar itu banyak sekali contohnya, ya, dalam kehidupan kita. Ada 3 bentuk sabar. Sabar dalam ketaatan, yaitu dalam hal ibadah. Mungkin anak-anak sekalian kalau misalnya bangun subuh agak berat memang karena itu waktunya ngantuk sekali, ya. Tapi kita harus sabar dalam menjalani ibadah. Seperti puasa Ramadan berat memang, tapi kita harus sabar. Yang kedua, sabar dalam menghadapi cobaan atau musibah. Ketika tertimpa sakit, bencana, kita harus sabar, berdoa kepada Allah supaya dikuatkan dalam menghadapi musibah. Yang ketiga, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Jadi sabar itu tidak hanya dalam menjalankan ketaatan dalam hal ibadah, tapi juga dalam menjauhi maksiat. Seperti misalnya anak-anak sekalian ingin misalnya buka aurat, jilbab, panas gitu, ya. Tapi apa? Ingat, aurat, menutup aurat adalah suatu kewajiban. Menjauhi kemaksiatan yang asalnya mau dibuka tidak dibuka, ditahan, ya, karena itu suatu kewajiban, ya. Hikmah sabar apa sih? Ya, banyak sekali hikmah sabar. Salah satunya adalah mengingat Allah. Jadi ketika kita tertimpa musibah, ingat ada Allah bersama kita. Yang kedua, tidak mudah marah, ya. Selalu husnudzon kepada Allah setiap apa yang menimpa diri kita, berprasangka baik, ikhlas dalam menghadapi cobaan. Jadi menerima takdir yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Isi kandungan dari surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Di sini Allah ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong, ya. Innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kita oleh Allah disuruh untuk bersabar dan sholat. Jadi ketika misalnya di sini adalah kita itu dalam menghadapi kehidupan ini, ya harus bersabar. Dan jangan lupa sholat. Jadi sholat jangan sampai ditinggalkan. Sholat harus selalu kita jalankan, ya. Karena dengan seperti itu pertolongan Allah akan bersama dengan kita, ya. Isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 153. Pertama adalah sabar merupakan pengendali hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat baik, ya. Jadi kita harus istiqomah, ya, dalam hal sabar itu kita harus istiqomah dalam keadaan apapun. Misalnya sekarang sabar, besok tidak, itu namanya tidak istiqomah. Jadi dalam hal apapun kita harus bersabar. Begitu juga sampai Anda semua di dalam sekolah ini itu Anda harus selalu sabar, ya. Sabar bisa diartikan tabah, tahan menderita, ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa, ya. Jadi meskipun gagal, diulangi lagi, dicoba kembali supaya berhasil, ya. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah dengan kesabaran seorang hamba terjaga dari kemaksiatan. Jadi di sini adalah
dengan sabar kita terhindar dari kemaksiatan. Seperti sama tadi bahwa akan membuka aurat karena mungkin dia teman atau tetangga yang tidak menutup aurat, kayaknya enak gitu ya, tidak panas gitu, ya. Nah itu sabar, tidak dituruti keinginan seperti itu, ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan berdiskusi ya. Anda sudah ada kelompoknya masing-masing dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 atau kelompok A, B, C, dan D, ya. Bagaimana sudah disiapkan kertas untuk mengerjakan tugasnya apa hari ini, yaitu mencari 3 contoh sikap optimis dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua mencari 3 contoh sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini anak-anak sekalian, silakan Anda amati atau Anda ingat-ingat apa optimis yang pernah Anda temukan ya dalam kehidupan sehari-hari. 3 saja dan 3 juga tentang contoh sabar. Silakan 10 menit dari sekarang. Nanti ada 2 orang yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Ini ada rubrik penilaiannya. Di sini ditulis nama kelompoknya apa, contoh sikap optimis 3, contoh sikap sabar 3. Ya, silakan dimusyawarahkan dengan temannya. Baik, sudah 10 menit berlalu. Sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Diwakili oleh 2 orang. Silakan perkenalan dulu, nama siapa, perwakilan dari kelompok apa. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok A ingin tentang mencari bagaimana sikap optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap optimis 1, yaitu selalu berprasangka baik terhadap takdir Allah. 2, percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. 3, tidak patah semangat dan terus mencoba. Contoh sikap sabar menahan diri dari amarah, menghadapi kesulitan yang sabar, tidak menyerah emosi saat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1 atau kelompok A ya. Bagaimana kelompok D? Silakan ditanggapi apakah sudah benar contoh sikap optimis dan contoh sikap sabar dari kelompok 1. Bagaimana kelompok D? Sudah benar? Baik. Terima kasih dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju. Diwakili oleh 2 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan contoh sikap optimis. 1, selalu berprasangka baik terhadap takdir Allah. 2, percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. 3, tidak patah semangat dan terus mencoba. Contoh sikap sabar 1, menahan diri amarah. 2, menghadapi kesulitan dengan sabar. 3, menjaga emosi saat berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan dari kelompok C atau kelompok 3 tentang contoh optimis dan sabar? Apakah sudah benar? Kemudian dari PR tadi yang sudah dikerjakan tadi antar kelompok, sekarang ini ada beberapa contoh ya sikap optimis dan sabar. Ya, contoh optimis yaitu selalu berprasangka baik terhadap takdir Allah. Jadi apapun yang terjadi hari ini itulah yang
bagi kita, ya. Percaya bahwa setiap masalah ada jalan keluarnya. Jadi ketika sampai menemukan masalah di kelas atau di sekolah, ya, baik dengan teman, ya, atau mungkin dengan guru, itu pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya. Tidak patah semangat dan terus mencoba. Orang yang optimis akan selalu semangat, dan gagal satu akan dia ulangi kembali sampai sukses, sampai berhasil, ya. Yang sabar adalah seperti menahan diri saat marah, ya. Misalnya Anda disakiti teman, mestinya bisa marah, bisa membalas, tapi sampai menahan, tidak dibalas temannya. Ya, menghadapi kesulitan dengan sabar, ya. Apapun rintangan dalam hidup harus dilalui dengan sabar. Menjaga emosi saat berkomunikasi, misalnya teman, ya, mengajak kita bertengkar, berdebat, gitu, ya. Itu harus kita tahan dulu supaya jangan sampai terjadi pertentangannya. Kira-kira bisa, ya? Bisa atau tidak? Bisa, ya? Untuk kesimpulan materi tentunya adalah tadi optimis apa optimis tadi? Hah? Apa tadi optimis? Apa? Selalu berprasangka baik, ya, atas takdir Allah, ya. Terus apa lagi? Tidak patah semangat, ya. Selalu berpikir positif, ya. Kalau sabar apa? Menahan diri dari amarah. Lalu apa lagi? Menghadapi kesulitan dengan sabar. Ya, menghadapi musibah dengan sabar. Baik. Apakah ada yang ditanyakan, anak-anakku sekalian, tentang materi kita hari ini, yaitu optimis dan sabar? Tidak ada? Baik. Kira-kira menurut kalian semua, mana dari materi yang menurut kalian agak sulit untuk dicerna, dipahami? Yang mana? Optimis atau sabar? Optimis, ya. Baik. Kira-kira kalau menghadapi kesulitan seperti itu, bertanya kemana atau belajar kemana? Paham, ya. Baik. Ya. Saya rasakan contoh-contoh optimis cukup banyak, contoh sabar juga cukup banyak, ya. Kira-kira kalau Bu Guru minta bintang akan diberi berapa? 1 sampai 5? 5. Terima kasih, ya. Baik. Supaya kita selalu optimis, ya, maka kita akan bernyanyi dulu, ya. Semangat supaya tetap mengembara, ya. Dan tentunya akan semakin optimis, ya. Baik, anak-anakku sekalian, untuk semakin membuat kita optimis dan selalu merasa positif, ya, mari kita bernyanyi bersama sejenak, ya, supaya kita semakin optimis dalam menjalani hidup ini. Setiap waktu dengan rasa tubuh, di saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang, hari ini kan dikenang, semua aku panjatkan, sejarahku persembahkan,
tadi dengan kita bernyanyi bersama meraih bintang, maka cukup buat kita semakin optimis anak-anak? Karena optimis sudah semakin tinggi ya, maka Ibu akan mengirimkan link video tentang sikap optimis dan sabar yang sudah dikirimkan lewat WA grup masing-masing kelas, baik kelas 7A, 7B, dan 7C. Ya, silakan disimak video yang sudah dikirimkan Ibu Guru di grup masing-masing ya. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai.